Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Nuwasil. Kita ambil yang terakhir ini ya. Karena materi hari ini kita ini dan ujiannya juga sampai ini. Nanti ujian soalnya Ustaz sudah selesaikan sampai ini. Ya, kalian baca ulang termasuk bagan yang pernah saya buatkan, dan Ustaz memang agak sibuk sehingga bagan yang kemarin belum selesai Ustaz buat ya. Tapi insyaallah Ustaz sudah bahasa Arab ya? Kalau malas belajar ya susah. Tapi kalau semua dipelajari dengan benar, mudah insyaallah. Tak ada yang susah. Gimana? Nggak apa-apa, yang penting saya tahu apa yang kalian inginkan. Tulis dengan bahasa Arab. Nilainya kurang. Dan ini penting sekali ya. Kalau Ustaz perhatikan, kita kehidupan sehari-hari sajalah. Karena Ustaz kan didikan Ustaz dari dulu, keluarga Ustaz dididik secara keras. Ustaz juga dididik keras. Mungkin kalian belum pernah mengalami mengaji itu pakai lidi. Kalau Ustaz dulu pakai lidi. Ya, kenapa? Biasa namanya anak-anak lari ke sana melayang-layang pakai lidi. Ya kan, lidinya cuma 3 itu. Di kemudian hari baru kita memahami kenapa prajurit Kopassus itu dididik keras. Kopassus, pasukan elit Indonesia. Kenapa dia dididik keras? Sedangkan ada juga tentara dididik biasa saja. Karena tugasnya itu dia adalah lebih khusus. Ya, dan dia memang harus lebih profesional. Nah, begitu juga misalnya, kenapa misalnya kita mendidik kalian dengan keras? Keras sih sebetulnya standar ya, standar. Karena nggak ada istilah nggak mau tahu kami, yang penting kalian bisa. Enggak, istilahnya ada diajarkan dulu, belajar dulu. Tatkala kita memakai buku ini ada pelajaran bahasa Arab kan gitu, ada muhadasah kan gitu dulu, ya. Artinya adalah diberikan kepada kalian itu sarana, tinggal kalian adalah mau tidak bersungguh-sungguh mempelajari sarana tersebut. Alasan kedepannya apa? Karena sekolah kita ini cukup populer di kalangan misalnya di Medan. Di Medan itu dikenal sekolah kita ini bagus. Ya kan, tiap tahun kakak kalian lulus di sana. Nah, itu coba kami dulu misalnya sebelum-sebelumnya atau abang-abang kalian dulu yang sekarang sudah sebagian di Jember, di Jakarta, LIPI Jakarta pun ada sebagiannya ya. Yang di sini akhwat pun ada. Kalau dulu kita dari awal itu mendidiknya santai-santai saja, kalian nggak akan diterima atau mereka nggak akan diterima di lembaga-lembaga pendidikan yang bonafit seperti itu. Nah, gitu dia. Makanya itulah yang harus kita pikirkan. Kenapa kami dididik seperti ini ya? Kenapa keras? Nah, jangan lihat susahnya saja. Susah itu karena susah sebetulnya karena tidak mau berusaha lebih. Padahal sarannya sudah ada. Sama dengan naik tangga. Ya, kita ini berada di tingkat yang paling atas yang capek. Oleh karena itu nanti si tazkiyah ini akan capek, kalian pun capek, ya. Kenapa? Naik turun tangga. Sudah? Tapi mungkinkah kita bisa sampai ke atas tanpa melalui tangga yang paling bawah? Enggak mungkin. Oh, bisa Ustaz pakai katrol. Kami kan belajar fisika pakai katrol. Siapa yang narik? Kan gitu, ya. Nah, arti dari tangga baru deh kita sampai ke atas seperti ini. Nah, tangga-tangga itulah artinya sarana mempermudah. Sama dengan ini, ya. Nah, harus bersungguh-sungguh. Nggak ada yang nggak susah di muka bumi ini. Kalian belajar seperti ini di usia yang masih memungkin di usia dari ada yang dari SMP di sini atau yang SMA langsung. Semua dari SMP. SMP belum maksud saya. Hah? Anak baru semua dari SMA semua. Tapi latar belakang kalian? SMP umum. Pesantren. Pesantren lebih apa lagi lah, seharusnya bahasanya udah jelas. Kan gitu. Siapa yang dari pesantren? Pesantren apa? Usman bin Affan di sana. Di Batam nih. Yang di Marelan. Ini Imam Nawawi. Di mana itu? Rantau Perapat. Imam Nawawi Rantau Perapat. Puat. Ya.
Kalau di Usman Affan Batam banyak teman-teman Ustaz Said Salama, Fikri Alhamdi, dan dulu guru Ustaz Adil Harap ya kan di sana dulu. Ya. Kalau di Al Hikmah, Anikmah, Luqmanul Hakim mungkin jelas ya. Nah, artinya adalah seharusnya ini sudah lebih mudah. Kalau ini Tazkiyah di Aceh. Jadi di Pekanbaru. Yang ujung di mana itu? Di Kota Cane, ya. Nah, artinya adalah latar belakang itu sebetulnya sudah mampu memahami seperti ini. Ustaz dulu studi di Lipia, itu jumlah kami 107 orang. Itu juara 1, juara 2, juara 3-nya perempuan. Iya, 1, 2, 3 perempuan. Kami enggak juara. Ya, baru 4, 5 baru laki-laki segala macam, ya. Meskipun ya di kemudian hari tetap kualitas laki-laki jauh lebih bagus ya. Kalau perempuan ini kan dia taunya cukup hanya mengembangkan diri di kurikulum. Kalau kita laki-laki kan baca buku ini lagi, baca ini, terkadang pun enggak fokus di buku pelajaran-pelajaran sekolah itu. Ya maksud enggak fokus, ada pelajaran-pelajaran sebetulnya enggak penting seperti ilmu jiwa. Dulu kalau Ustaz ilmu jiwa, Ustaz keluar. Ustaz ke perpustakaan. Enggak penting, ya. Karena ilmu jiwa bisa kita pelajari sendiri sebetulnya. Ya, cuma ada jadi kurikulum dia, ya. Dan kalau di kampus boleh keluar, kalau kalian enggak boleh keluar ya sepertinya ya dikeluarkan. Nah, intinya adalah didikan itu menentukan hasil. Oleh karena itu kemarin itu ya, saya lihat yang terbaru ya. Setahu saya semua kabarnya semuanya daftar, semua lulus. Yang akhwat. Ya, Lipia. Ya. Zaman sekarang ini saya lihat bagi perempuan ya, akhwat menuntut ilmu di tempat yang khusus. Coba Lipia ini ilmunya oke. Kemudian ya tentu ada mukafah lagi. Di mana lembaga pendidikan yang lain belum tentu ilmu tak ada, bayar lagi. Banyak kan? Banyak. Ilmu tak ada di situ. Belum kita masuk, belum rusak kita dibuatnya. Belum disuruhnya kalau buka jilbab yang pakai jilbab biasa saja. Bukan disuruhnya buka cadar. Kan banyak. Ya, pakai biasa saja lah, kita kan muslim moderat katanya. Kemudian bayar lagi. Nah, namun untuk sampai ke arah sana itulah perlu didikan keras, perlu target-target, perlu bersabar di dalamnya. Toh kalian enggak akan selamanya bersama. Akan ada masanya kalian berpisah. Ya. Wanita boleh enggak mendapatkan dunia? Bolehlah. Ya. Boleh, wanita boleh mendapatkan dunia, tentu tak berbisnis atau pada zaman sekarang kalau tempat kita kan mengajar. Nah, gitu. Wanita juga boleh mencari dunia. Ada hal-hal yang mungkin karena wanita boleh memiliki harta. Ya, tanpa harus mengandalkan harta orang tua. Ya, itu enggak paten kalau menurut Ustaz. Bagi laki-laki, para tulab di sini, para penuntut ilmu, mengandalkan harta orang tua itu sebuah aib. Ya. Sebuah aib itu. Seharusnya berpikir juga dulu orang tuanya dulu bagaimana dia. Apakah itu adalah orang tua harta kakeknya atau orang tuanya dulu menjadi seorang yang bersungguh-sungguh. Begitu juga. Karena begini Talibat, sebelum kita lanjut, sekaya apapun orang tua, ada masanya kalian akan tidak memiliki apa-apa. Kapan itu? Anggaplah orang tua sehat. Tatkala kalian punya rumah sekarang ini, ya, kemudian orang tua meninggal, maka apa yang terjadi? Rumah dibagi. Cara membaginya gimana? Kalau ada yang punya uang, dia yang bayari. Kalau enggak, rumahnya dia apakan? Dijual, kan begitu. Setelah dijual, belum tentu rumah itu cukup. Setelah dibagi-bagi, rumah itu cukup untuk ini untukmu, ini untukmu. Udah sesuai ilmu waris nanti kalian pelajari di kelas 12. Kemudian cukup beli tapak, bikin rumah sekalian, belum tentu. Terakhir apa yang terjadi? Ngontrak. Seperti begitu aja hidup. Ya. Nah, makanya wanita juga perlu mendapatkan dunia. Jangan pasrah saja, nanti kan saya menikah Ustaz. Ya suami saya lah. Nah, gitu. Berpikir juga bagaimana kalian memilikinya sendiri. Kita lanjut, pejan panjang. Ad-darul awal. Taib. Al-an. Kemudian kita Ustaz saja ya biar
apa? Sekarang kita lihat kita 10-15. Ya. Bisa saya baca. Fase kedua, fase yang pertama yang membagi menjadi 3 selesai, yang membagi menjadi 4 juga selesai. Intinya di fase terakhir mereka sama-sama bertemu dalam satu titik, apa itu? Tidak keluar dari pendapat mazhab. Jikapun seandainya menyelisih dalil, tetap mazhab yang dipertahankan. Ini namanya jumud, statis. Tidak mau dinamis. Ya. Oke, yang keenam, yang membagi menjadi 6, kita lihat bagaimana fasenya. Dan ini lebih bagus kayaknya. Yang pertama, ad-daurul awal ahdut tashri' zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau min al-bi'tsah hatta intiqalihi ila ar-rafiqil a'la sanata 11. Wastamarra hadha ad-daur 22 aman wa bid'ah asyar. Ketemu yang mana coba? Yang ini. Iya. Masa pensyariatan yang kita bahas kemarin. Masa pensyariatan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari diutusnya Rasulullah sampai beliau wafat, berpindah kepada Rafi'il A'la sampai wafat pada tahun 11 Hijriah, dan istamarra, dan ini berlangsung sampai keberlangsungan fase ini selama 22 tahun dan beberapa bulan. Artinya kita katakan 23 tahun aja lah. Jadi fase ini selama 23 tahun. Fase pertama adalah fase mulai diangkatnya Rasulullah jadi nabi. Nah, di sini harus kita ketahui kekeliruan orang-orang tasawuf. Apa yang mereka lakukan? Beribadah pakai kelambu kan? Pernah kalian dengar itu? Suluk, ya kan? Kenapa? Mengikuti Rasul. Apakah dari mana kalian mengetahuinya? Karena Rasulullah juga berdiam diri di mana? Di Gua Hira, katanya kan begitu. Taib. Pertanyaan kita adalah, tatkala Rasulullah berada di Gua Hira, beliau belum diangkat menjadi nabi dan kita tidak mengikuti beliau. Sedangkan pensyariatan mulai setelah Rasulullah diangkat jadi nabi. Ini. Kalau sebelumnya enggak, oleh karena itu tatkala Rasulullah mengembala kambing, enggak pula kita jadi penggala kambing semua. Misalnya kita katakan sunnah pekerjaan itu apa? Mengembala kambing. Kenapa? Nabi dulu mengembala kambing. Beliau belum diangkat jadi nabi. Ya. Itu bid'ah. Ya. Dan Rasulullah itu diikuti di masa beliau setelah menjadi nabi. Kalau sebelum menjadi nabi kita enggak ikuti. Dan kejadian beliau di Gua Hira sebelum menjadi nabi. Oleh karena itu setelah Rasulullah menjadi nabi, enggak ada sahabat di Gua Hira. Pergilah kita ke Gua Hira, kenapa kita di sana bersemedi, kita di sana beribadah? Atau setelah Rasulullah wafat, mereka buat kelambu pertubahan zaman sekarang ini, buat nyalai kelambu. Ada? Enggak ada. Menunjukkan memang Rasulullah tidak diikuti di saat beliau belum menjadi seorang rasul. Ini fase pertama ya. Fase pertama adalah fase Rasulullah diangkat jadi nabi. Situ titik poinnya. Yang kedua, fikih fi asril khilafah Rashidah tahun 11 sampai 40. Fikih di masa khilafah Rashidah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selama 30 tahun. Paham? Ya. Itu fase yang kedua. Inilah fase sahabat yang kita katakan di mana ilmu fikih itu belum menjadi sebuah ilmu tersendiri, ya. Fase ketiga, fikih ba'da ahdi khulafai rasyidin ila awail qarni tsani lil hijrah wa yashtamilu hadha ad-daur ala sighari sahabah wa kibari tabi'in. Fikih setelah masa khulafaur rasyidun sampai berarti mulai dari tahun 41 sampai awal abad kedua hijrah. Berarti 101, ya kan? Awal abad kedua kan berarti tahun 101. Betul? Betul enggak? Satu abad berapa tahun? 100. Berarti kalau dikatakan awal abad kedua, ya mulailah 101 kan itu, 101, 102 itu masih awal-awalnya, ya. Nah, mulai setelah Rasulullah wafat, setelah Khulafaur Rasyidun selesai tahun 40 atau 41 sampai 101. Dan fase ini meliputi zaman sahabat kecil dan pembesar pembesar tabi'in. Sahabat kecil dan pembesar tabi'in. Paham?
Karena setelah era sahabat siapa muncul? Tabi'in, dia kan gitu. Tabi'in ini apakah tabi'in kecil atau tabi'in besar? Tentu tabi'in besar lah dulu, karena dia yang bertemu dengan sahabat. Baru nanti tabi'in kecil sisa-sisa sahabat. Kalau tabi'in besar dia masih berjumpa dengan banyak mayoritas sahabat, maka dikatakan tabi'in besar. Bukan karena umurnya besar, enggak, atau badannya besar, enggak. Dikatakan tabi'in besar itu atau tabi'in kecil itu dilihat dari jumlah pertemuannya dengan sahabat. Makin banyak dia berjumpa dengan sahabat, berarti dia dikatakan tabi'in besar. Kenapa dia bisa berjumpa dengan banyak sahabat? Berarti dia lahir cepat. Dia lahir di era sahabat. Ya. Enggak mungkin dia lahir di tahun, misalnya dia lahir di tahun 150. Itu enggak ketemu lagi dengan para sahabat. Dia bertemu dengan para tabi'in kibar. Ya. Itu fikih di fase ketiga. Fase keempat, fikih dari awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat. Ya. Berarti dari 101 sampai 350 tahun. Buat aja angka-angkanya. Ya, wa yashmal berarti 101 sampai 350 tahun. Dan disinilah munculnya fase imam-imam mujtahid yang ini. Nah, ini. Di masa inilah mereka hidup itu. Fase kelima, fikih di pertengahan Qarni Rabi' Hijri, pertengahan abad keempat, 350 tahun, sampai jatuhnya Baghdad di tangan Tatar. Tahun 656. Apa maksudnya jatuhnya Tatar? Jatuhnya Baghdad. Tatar menguasai Baghdad, itu maksudnya. Pernah kalian dengar kisahnya? Bangsa Mongol menyerang Baghdad, hampir 800.000 orang meninggal dari kalangan kaum muslimin, bahkan khalifah pun terbunuh. Disitulah khilafah Abbasiyah selesai. Khilafah Abbasiyah itu selesai setelah ditaklukkan bangsa Mongol. Ya. Wa yashmalu fiqh fi asril jumud wa taqlid. Dan ini di fase yang kelima inilah di dalamnya masuk masa taklid itu tadi. Di masa yang keempat inilah, kelima inilah fikih itu nggak lagi berkembang. Kalau kita lihat ini bertemu di fase keempat dan fase ketiga di yang sebelumnya. Jadi di sini yang fase kelima ini sama dengan di fase keempat di yang sebelumnya ataupun fase ketiga yang sebelumnya lagi. Paham? Fase ketiga yang membagi menjadi tiga, fase keempat yang menjadi kepada empat, itu bertemu di fase kelima ini. Di masa taklid. Pokoknya ini udah mazhab kami sudah. Enggak ada lagi berpikir dia. Pokoknya ini udah pendapat mazhab. Jika seandainya pun di belakang hari muncul hadis yang menyelisihi atau muncul ayat yang menyelisih pendapat mazhab, apa yang mereka lakukan? Dikatakan hadisnya dhaif atau dikatakan makna ayatnya begini. Gimana dibuat supaya cocok dengan pendapat mazhab? Bukan pendapat mazhabnya yang ditinggalkan, tetapi gimana supaya ayat ini cocok dengan mazhab? Itu dia. Ini fase yang kelima ini. Enggak mau keluar dari mazhab. Oleh karena itu Abu Hanifah, mazhab Hanafi misalnya, mereka akan memegang boleh seorang wanita menikah tanpa wali sampai hari ini. Ya, atau boleh menikah bagi wanita tanpa ada walinya. Menikah tanpa, kalian nggak boleh menikah kecuali kalau ada wali, orang tua kalian atau abang kalian atau paman kalian, ya, yang menikahkan kalian. Itu maksudnya. Mazhab Hanafi enggak, wali enggak perlu. Wanita boleh nikahkan diri sendiri, selesai. Kenapa? Wanita udah dewasa kok. Mana buktinya? Transaksi yang dilakukan wanita dewasa sah enggak? Kalian jual beli sah enggak? Kalian jual beli sah enggak? Hah? Kalian melaksanakan jual beli barang sah enggak jual belinya? Sah. Ya enggak sah anak kecil, dia enggak ngerti. Suruh beli mobil, sah jual beli? Enggak, anak kecil nggak ngerti, ditokohi orang. Kalau orang dewasa perempuan sah jual beli, makanya kan banyak wanita yang penting udah dewasa, udah ngerti dia membedakan mana yang apa, sah transaksi jual belinya. Karena sah transaksi jual belinya, maka sah pula dia menikahkan dirinya sendiri. Gitu. Nah ini yang dicari orang, kenapa? Mudah. Nanti kalau nggak setuju orang tuamu ya, kita pakai mazhab Hanafi. Oh, apa rupanya mazhab Hanafi? Nggak perlu orang tua. Oh iya ya, cocok, lari, rugi, menyelisih dalil ini. Ya, ini banyak dilakukan orang. Cari yang mudah-mudah saja. Yang keenam, terakhir. Fikih setelah jatuhnya Baghdad sampai waktu sekarang.
Di mana waktu sekarang kalau kita bisa lihat terjadi kembali apa? Menghidupkan lagi era ijtihad, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Diteliti kembali pendapat-pendapat mazhab. Ada risalah doktorah, risalah magister, membahas ini menyimpang, ini menyelisihi. Banyak sekarang yang diteliti lagi, ditahqiq namanya. Ditahqiq pendapat-pendapat mazhab, mana yang sesuai dengan dalil, diambil, mana yang tidak ditinggalkan. Ini di fase sekarang. Paham perbedaannya? Paham nggak perbedaan yang fase yang 6 fase ini dengan fase-fase yang lainnya? Siapa yang tahu? Apa perbedaannya? Ayolah, tazkiyah. Ya Anggi. Ya Jihan. Jihan Anggi. Anggi Sofia mana Jihan? Enggak datang. Ini Anggi Sofia. Itu Jihan. Ini apa nama awalnya? Khalisa. Dea. Apa perbedaan dari ini tadi? Ini dalam ilmu praktis. Kita ujian praktik kan? Seharusnya, tapi nanti saya ambil dari ujian MIT saja. Salah satu nomornya jadi nomor praktik itu. Soalnya 5, 4 untuk nilai MIT, 1 nilai praktik itu. Seperti ini kita menganalisis apa perbedaan di antara ketiga fase ini tadi. Fase yang membagi menjadi 3 ditutup dengan ini, yang membagi menjadi 4 ditutup dengan ini, yang membagi menjadi 6 ditutup dengan ini. Hah? 6. Apa itu? Yallah. Pertemuan di fase yang membagi menjadi 3 dan yang membagi menjadi 4 dan yang membagi menjadi 6. Di mana titik pertemuan mereka? Kalau kita masuk ke yang membagi 3 enggak ketemu. Ya kan? Coba bahasa yang fase pertama. Enggak ketemu. Yang bertemu berarti fase yang membagi 4 itu di fase kedua, di fase pertama, dan fase pertama dia yang bagi 6. Ya kan? Nah. Titik pertemuan mereka semua yang membagi menjadi 3 era taklid di fase ketiga. Yang membagi menjadi 4 era taklid di fase keempat. Yang membagi menjadi 6 era taklid di fase ke-5. Betul enggak? Coba cek, nanti salah. Ya Jihan, betul enggak? Kapan taklid di masing-masing era ini? Kapan dia taklid? Udah habis waktu. Itulah PR kalian. Coba kalian diskusi lagi. Mungkin pekan depan udah masuk PTM. Ya. Coba kalian diskusikan yang ini, ya. Di mana kalian kan di asrama semua kan? Buat kelompok belajar, Pokja. Gitu. Kelompok belajar. Ya. Dahulu pun kami ada kelompok belajar. Saling berdiskusi gitu. Coba kalian bandingkan di fase keempat, fase daur ar-rabi, daur as-salis dan daur al-khamis di sini. Lalu nanti ada tinggal daur as-sadis di sini. Ya. Fase yang membagi menjadi 3, lihat angka 3-nya. Fase yang membagi menjadi 4, lihat angka 4-nya. Fase yang membagi menjadi 6, lihat angka 5-nya. Kemudian kalian analisis. Ya,
Dan nanti yang akan kita pakai di buku ini adalah fase yang membagi menjadi 6. Ini yang kita bahas di sini. Yang membagi 6. Yang kuncinya setelah ini nanti targetnya adalah kalian sudah bisa memahami bagaimana perkembangan fikih tersebut. Jadi enggak ditanya bagaimana sih fikih itu berkembang? Oh begini dia, duduk biar saya jelaskan. Sampai gitu, ya. Jadi enggak tahu lah, orang kami belajar gitu aja kok. Ini bermasalah. Wadih. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.